Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya adalah Nur Azizah SPD dari instansi SMA Negeri 1 Gondang. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pelengkapan kegiatan BIMTEK online yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dalam program pengimbasan, di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang saya dapatkan dari hasil BIMTEK yang saya ikuti. Nah, ini adalah pengimbasan hasil BIMTEK online Kemdikbud dengan episode seri pendidikan inklusif, di mana kebetulan saya berada di angkatan 2 penyelenggaraan BIMTEK, yaitu tanggal 19 sampai dengan 26 Mei 2021. Baik. Di sini saya awali dulu pengantar ya. Untuk program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan yang dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keberagaman peserta didik di kelas masing-masing. Nah, program yang saya ikuti di BIMTEK online ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama BIMTEK, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan, dan setelah itu ada kegiatan microlearning serta pengimbasan yang saat ini saya sampaikan. Nah, dari kegiatan ini yang sudah saya tuntaskan adalah BIMTEK, pelatihan, dan microlearningnya. Tinggal pengimbasan ini adalah kegiatan akhir yang merupakan penutup dari program BIMTEK Pendidikan Inklusif dari seri pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Beberapa hal yang saya dapatkan di sini bahwa dari guru belajar dan berbagi kita bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan inklusif itu sendiri. Pendidikan inklusif memiliki pengertian yang lebih luas daripada pendidikan formal yang mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, serta non-formal dan informal, di mana jadi ada beberapa hal yang bisa saya ambil dari kegiatan inklusif ini, yaitu mengakui bahwa semua anak itu memiliki hak untuk belajar, kemudian memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak, mengakui dan menghargai berbagai perbedaan, mempunyai proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya. Kemudian inklusif merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang memang masyarakat kita adalah beragam. Nah, keberagamannya seperti apa? Nah, ini saya ambilkan dari gambar yang ada di BIMTEK itu. Masyarakat kita yang begitu majmuk, di sini ada kompetensi guru untuk merancang strategi pembelajaran. Di sini letak keberagamannya berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ini seperti ini dipetakan seperti ini karena memang siswa kita mau di mana mau kita akui mereka sangat beragam. Nah, di sini banyak yang berperan, selain guru ada masyarakat, kemudian di sini ada individu yang beragam itu tadi. Jadi ini merupakan sebuah komponen satu kesatuan antara guru, masyarakat, dan peserta didik lengkap dengan keberagamannya. Nah, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, seperti ini siapa saja mereka? Ini adalah yang reguler, kemudian peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Jadi butuh pelayanan yang lebih individual di sini. Jadi di sini dimasukkan dalam semuanya dalam kelas-kelas reguler dengan pelayanan yang berbeda sesuai dengan keberagaman yang mereka miliki.
Kemudian klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini untuk mengetahui lebih lanjut karakter mereka. Nah, ini untuk lebih lanjut mengetahuinya kita akan membahasnya di lebih detail di modul, tetapi di sini tidak saya ungkapkan di modulnya itu. Jadi saya berikan gambaran-gambaran besarnya, yaitu ada hambatan-hambatan yang mereka hadapi adalah hambatan sensorik, hambatan mental kognitif, hambatan fisik, dan hambatan lainnya. Hambatan sensorik ada tunareta, tunarungu. Kemudian kalau yang saya hadapi, pernah kami hadapi di sekolah kami, itu adalah hambatan fisik motorik pada saat itu, atau dikenal dengan nama tunadaksa. Seperti itu. Jadi nanti bagaimana kita memberikan pelayanan kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, ini konsep dasar pendidikan inklusif itu hakikatnya seperti ini. Jadi di sana ada apa itu pendidikan inklusif, kemudian sekolah ramah anak, dan bagaimana mekanisme pelayanannya. Kalau hakikat pendidikan inklusif sudah saya ungkapkan beberapa hal di depan tadi. Kemudian kalau sekolah ramah anak ini secara simpel garis besarnya di sana intinya tidak ada diskriminasi baik untuk anak yang reguler maupun untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini kami akan menekankan di sini di layanan PDPK. Peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, itu seperti apa? Jadi layanannya. Nah, mekanisme layanan PDPK itu meliputi identifikasi dan asesmen, kemudian penempatan dan tindak lanjut. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, ini Bapak Ibu merupakan hal yang agak sulit untuk kita ya. Jadi kita akan mengidentifikasi peserta didik yang kita hadapi di kelas. Apa itu? Adalah sebuah proses kenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Jadi dengan cara apa nanti? Bisa dengan wawancara, bisa dengan tes tulis, bisa dengan kita wawancara kepada orang tua wali atau teman sebayanya, dan seterusnya. Jadi banyak langkah yang bisa kita lakukan. Tetapi karena kita memiliki peserta didik yang begitu beragam, alangkah lebih baiknya ada kesinergian antara pihak sekolah dengan masyarakat serta peran serta dari orang tua juga utamanya untuk menemukan hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh peserta didik kita. Itu. Nah, identifikasinya seperti ini, identifikasi PDPK. Sebagai usaha seseorang, orang tua, guru maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang peserta didik mengalami kelainan atau penyimpangan, baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik yang seusianya yang lainnya. Identifikasi PDPK itu tujuannya adalah untuk menemukan kelainan atau penyimpangan, ya. Kemudian dilaksanakan melalui pengamatan gejala fisik, perilaku, hasil belajar. Jadi kita awali mungkin bisa dengan wawancara, tanya-tanya kepada anak tersebut, begitu. Nah, tujuan, fungsi, dan sasaran identifikasi PDPK. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi lengkap peserta didik menyusun program terhindar dari problem belajar. Fungsinya apa? Pendekatan menemukan peserta didik yang diduga mengalami hambatan agar tidak terjadi salah tafsir. Sehingga ketika anak disuruh maju atau katakanlah disuruh menghitung kok tidak bisa hanya ndelongong meneng saja, itu kita akan mengetahui ada apa di balik semua itu. Sasarannya semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Kemudian setelah identifikasi kita akan melaksanakan yang namanya asesmen. Nah, asesmen itu seperti apa? Upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, jenis-jenis asesmen seperti ini. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik dalam bidang akademiknya. Kemudian asesmen perkembangan itu untuk mengetahui peserta didik terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode
strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Seperti itu asesmen perkembangan. Oh, ini tadi terlewat. Ini ada asesmen akademik, asesmen non akademik yang di sini berkaitan dengan membaca, menulis, berhitung, mungkin seperti itu. Kemudian yang non akademik berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, secara komprehensif dan akurat. Dan yang ini tadi berasesmen perkembangan. Jadi ini ada 3 macam jenis asesmen yang harus kita perhatikan. Kemudian tujuan dan fungsi serta sasarannya. Tujuannya memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik kemampuan akademik, non-akademik, kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Fungsinya apa? Membantu kita sebagai seorang guru dan juga mungkin terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Sasarannya adalah semua peserta didik yang disinyalir memiliki kebutuhan khusus. Kemudian setelah melakukan asesmen, langkah berikutnya adalah layanan intervensi peserta didik berkebutuhan khusus. Layanan ini dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal di anak-anak seusianya, biar sama Bapak Ibu. Nah, layanan intervensi ini kita lakukan yang pertama dengan menggunakan program yang namanya Planning Metric. Planning Metric merupakan mapping deskripsi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan kondisi aktual hambatan atau kelainan, karakteristik, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Jadi kita buatkan plan-nya seperti apa. Jadi dari hasil identifikasi, asesmen, kita buat planning metriknya seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Ini, memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen, analisis dampak aspek akademik atau kekhususan, dan analisis strategi layanan akademik. Planning metric ini sangat kita butuhkan Bapak Ibu, karena ini akan memetakan layanan apa nantinya yang akan kita berikan kepada si anak tersebut. Nah, ini prosedurnya, mengkategorikan data hasil asesmen, membuat tabel mapping, ABK, jadi setelah ini saya ngapain begitu. Menuangkan temuan kondisi aktual karakteristik ABK pada tabel mapping yang telah dibuat. Jadi kita bisa berinovasi di situ, mappingnya seperti apa. Nah, setelah kita membuat plan-nya, kita akan melaksanakan program yang namanya adalah PPI, Program Pembelajaran Individu. Nah, program pembelajaran individu ini sudah memiliki memiliki awal-awal dilaksanakannya sejak lama, kalau dinyatakan dari sejak tahun 1992 ya. Cuma sekarang lebih direalkan lagi, di mana PPI merupakan program pembelajaran individual yang diproduksi oleh timnya pada tahun 1971 dan itu dikembangkan sekali. Tujuannya dari PPI ini adalah untuk memberikan layanan secara khusus kepada anak-anak yang telah kita lakukan identifikasi, asesmen, dan planning metriknya kepada mereka. Nah, tahap-tahapnya seperti ini. Ada 1, 2, 3 fungsinya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, komponen program pembelajaran individual. Di sana ada deskripsi tingkat kecakapan, ada sasaran program tahunan. Jadi hampir mirip dengan kita membuat RPP Bapak Ibu ya, tetapi di sini menuangkan kondisi khusus yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi ketika dia mengalami kesulitan dalam berhitung, maka langkahnya ya jangan disamakan dengan anak-anak yang reguler yang lainnya. Kita harus memberikan layanan khusus kepada anak tersebut, direalkan sesuatu seperti halnya kalau matematika ya, terutama pada bidang yang saya pegang, matematika itu kita berusaha untuk memberikan gambaran atau layanan pembelajaran di kelas tidak sama. Artinya apa? Mungkin materi yang kita berikan bisa lebih direalkan dengan bentuk gambar dan sebagainya. Jadi apa yang bisa dia terima itu kita awali dari hal yang mudah terlebih dahulu, sehingga kita nanti akan punya sasaran tahunan akan tercapai, tujuan pengajaran kita juga akan tercapai. Jadi kelasnya tidak perlu dibedakan dengan kelas reguler, tetapi layanannya yang kita bedakan. Nah, di sini ada sasaran belajar, deskripsinya seperti apa, tanggal pelayanan ya mirip dengan RPP, kemudian penilaian atau evaluasinya. Jadi tetap kita berikan layanan sama dengan anak-anak reguler yang lainnya, hanya berbeda dari modelnya. Gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya dapatkan
dapatkan dari hasil BIMTEK yang saya ikuti di pendidikan inklusif ini. Tetap semangat berkarya untuk kita semuanya. Dari pendidikan yang kita sudah bidangi selama ini, semoga bisa lebih berkembang lagi, lebih membuat kita berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, supaya mereka bisa mendapatkan kesuksesan yang lebih baik lagi dengan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Demikian yang bisa saya share untuk kegiatan pengimbasan kegiatan diklat inklusif oleh Kemdikbud secara online pada saat ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salah-salah ucapan saya juga mohon maaf. Sedikit ilmu yang bisa kita dapatkan semoga bisa kita terapkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.